Natal lingkungan Carolus Borromeus. Pada malam hari ini kita akan mulai dengan ibadat Natal yang akan dipimpin oleh Romo Gras. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini keluarga besar lingkungan Carolus Borromeus merayakan kegembiraan dan kebahagiaan menyambut kedatangan putra Sang Immanuel. Semoga kelahirannya yang penuh kesahajaan dan dalam situasi yang memprihatinkan menggugah hati kami untuk dapat hidup sederhana tanpa keluh kesah, seperti telah diteladankan Santo Yusuf dan Maria. Kami bersyukur pula karena kami boleh mengawali kelahiran Bapa dalam Roh dan boleh merayakan kelahiran Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaanmu Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa bertuyun-tuyun datang terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh.
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat sukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa sih kita merayakan Natal? Mengapa? Satu hal yang sering kali tidak dijelaskan oleh banyak dari kita dalam renungan-renungan adalah ternyata Natal itu adalah pengenalan kita akan Allah. Maka saya akan memberikan satu penjelasan lebih dahulu bagaimana kita mengenal siapakah Allah kita. Saya sering didatangi oleh mahasiswa-mahasiswi dari agama lain, misalnya seperti Universitas Islam Negeri, yang ingin belajar tentang siapakah Allah kita. Dan penjelasan saya selalu berkisar tentang Natal. Pada hari raya Natal siang, kalau kita ikut misa siang, maka bacaan yang diambil adalah Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Sesungguhnya itu perayaan Natal kita yang dibacakan Natal siang. Kita akan mengenal Allah kita. Nah, kembali, setiap kali mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Islam datang, dan pertanyaan pertama adalah siapakah Allah menurut pemikiran Katolik, maka saya selalu membalik dulu. Para mahasiswa, maaf, andai kata setelah Anda mendapatkan penjelasan dari saya mohon Anda tidak menjadi Katolik, tapi Anda dapat menjelaskan kepada saudara-saudara Anda untuk mengenal, menjelaskan Allah kami secara luar biasa. Jadi ini setiap tahun mereka dapat tugas dari universitas. Nah, Natal dalam konsep Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 itu luar biasa. Siapa Allah kita? Kita mendengar kembali energi
pada mulanya adalah firman. Itu baru ayat 1, saudara-saudara. Kita mengenal siapakah Allah kita. Dan ternyata pada mulanya adalah firman. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang top banget. Mengapa demikian? Dalam bahasa Yunani disebut dengan NRK, logos. Arke adalah sesuatu yang maha besar, maha kuasa. Dia yang tiba-tiba ada. Dia tidak dapat dikatakan untuk waktu dan tempat, karena dia menguasai waktu dan tempat. Sebagai contoh, saat ini apakah Allah itu ada di sini? Apakah Allah ada di sini? Berapa Allahmu? Itu berarti kalau Allahmu ada di sini, dia tidak ada di paroki. Kamu mulai mengerti? Anda mengerti? Karena NRK itu tidak dapat dijelaskan pada waktu dan tempat. Allah kita ada di mana-mana. Oh, berarti Allah kita banyak. Nah, ini bahwa karena NRK adalah dia yang maha kuasa, yang menguasai seluruh semesta ini, tidak dapat dijelaskan tentang tempat dan waktu, maka kita lihat Allah itu maha kuasa. Ditambah lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah logos. Logos itu adalah sebuah pengetahuan yang sempurna. Allah kita adalah pengetahuan yang sempurna, diterjemahkan menjadi firman. Jadi kita lihat bahwa pewartaan firman itu seperti apa. Logos itu adalah pengetahuan sempurna. Nah, kita bisa belajar lagi bahwa di sekolah kita membagi-bagi pengetahuan itu secara tidak sempurna, tapi dipartisi. Maka ketika kita mau belajar tentang ilmu hayati, maka kita belajar logos. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang, ada relasi masyarakat, maka kita belajar tentang sosiologos. Ketika kita belajar tentang budaya-budaya, Anda pergi ke timur, Anda pergi ke Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, Anda belajar tentang antropologos. Ketika kita mau belajar tentang angka-angka, matematikos logos atau matematikos. Atau juga kita belajar tentang apakah ilmu kita juga sudah sempurna. Ketika misalnya Mas di sekolah diajarin apa aja? Nah, ini biar anak kecil juga harus tahu nanti kan. Jadi betapa hebatnya Natal itu adalah pengenalan kita akan Allah. Ya, diajarin apa? Kelas berapa nih saya ini? 3. Belajar bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Oh, luar biasa panjenengan sino basa Jawi, belajar bahasa Indonesia, and then you are studying English, you know. Itu linguistik. Jadi belajar anak. Apakah kamu belajar bahasa Jawa nilainya 10 terus? Boten saged lho, boten saged bahasa Jawi terus pundi niku. Bahasa Inggrisnya juga 10 terus. No. How can you learn English? Bahasa Indonesia juga 10 terus? Jadi kita mau menjelaskan bahwa ternyata logos yang ada dalam pemikiran manusia itu tidak sempurna. Kita tidak dapat bahkan dalam satu pelajaran mendapatkan nilai 10. Maka kesempurnaan itu milik Allah. Logos itu adalah kata-kata atau suara yang ketika suara itu keluar, dia akan jadi. Maka bisa digambarkan sebagai anak panah keluar dari busur, dan itu pasti tepat sasaran. Nah, logos itu adalah dikaitkan dengan kemahakuasaan, dia sempurna. Yang hebat. Oleh karena itu ketika kita seringkali ditanya oleh orang-orang, loh, kok Tuhanmu jadi manusia? Kok Tuhanmu mati dengan cara demikian? Dia yang maha kuasa boleh menjadi siapa saja. Dia menjadi apa saja. Andai kata ada misi yang luar biasa bahwa Allah itu akan menyelamatkan kumpulan dunia ketek-ketek, maka Allah kita adalah
akan turun menjadi, karena kita manusia, Allah turun menjadi manusia. Oke, baru ayat 1 kita terpukau bahwa Allah kita karena maha kuasa, maha besar dan luar biasa, tidak terkurung oleh waktu dan tempat, dia bisa menjadi apa saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh, firman itu berarti kita lihat dalam yang ilahi itu wakai. Tadi kan sudah dikatakan bahwa mengenal Natal adalah mengenal Allah itu tidak terkurung dari tempat-tempat dan waktu. Maka kita lihat dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Loh, konsep kita lalu mengatakan, ya konsep manusia yang dengan otak sedemikian, yang tadi bahasa Indonesia saja tidak pernah 10 semua, sosiologi tidak pernah 10 semua, Bapak yang belajar akuntansi juga tidak pernah sempurna 10 ya. Jadi seperti ini. Lalu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Merayakan Natal berarti merayakan Allah pencipta semesta. Kita harus mampu untuk lihat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu berarti seluruh pengetahuan, seluruh logos itu milik Allah. Kalau kemudian manusia menemukan sesuatu yang baru, tidak ada yang baru. Karena tadi sudah dikatakan hanya manusia mencerak kembali, membuka cakrawala yang sudah luar biasa. Jadi kita bisa lihat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Natal adalah merayakan Allah, pencipta segala sesuatu. Lalu siapakah Allah kita dalam Natal? Dalam Dia ada hidup. Itu berarti merayakan Natal adalah merayakan kehidupan, bukan kematian. Maka kita dipanggil sebagai saudara untuk mengupayakan kehidupan di tengah masyarakat. Semua adalah saudara. Jadi saya mengingatkan kita sebagai orang Katolik, jangan pernah merasakan orang lain itu sebagai musuh atau mungkin mengkafir-kafirkan. Jangan, karena Allah kita adalah Allah hidup, Dia pencipta segalanya, dan kita mendorong dunia semesta ini mengupayakan kehidupan dan kesejahteraan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Bapak Ibu, kehidupan kita tidak selamanya terang. Usaha kita tidak selalu selamanya berhasil. Keluarga kita tidak serta-merta seperti yang ada di ruang tamu kita, foto keluarga yang selalu tersenyum. Tidak ada foto keluarga yang senyum gini. Tapi benarkah kita kadang-kadang kita mengalami kegelapan di dalam keluarga? Anda mungkin melihat Romo Gracius, dia rektor SPD Yogyakarta, selalu ceria, di mana-mana dia memotivasi. Jangan kira saya juga sering mengalami kegelapan, kecapean dalam pelayanan. Bahkan malam Natal kali lalu itu adalah tragedi yang bagi saya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, saya ada di Salatiga memberikan retret sampai jam 1, setengah 2 saya mulai ke Jogja. Jam 2 kurang 15 ada telepon dari satu paroki, Romo, sore ini jam 5 paroki ini tidak ada Romo, karena Romo yang bertugas ternyata mendapatkan sesuatu dan tidak bisa dia. Saya dari Salatiga mengatakan oke, iya, dengan asumsi bahwa Salatiga Jogja hanya sekian jam, dan itu masih ada waktu setengah jam untuk ke sana. Dan Anda tahu, mukjizat mulai terjadi. Karena itu malam Minggu, malam Natal, semua jalanan macet. Hasilnya adalah bahwa dengan ngebut luar biasa menggunakan motor, saya toh pada akhirnya sampai, tetapi perarakan sudah hampir jalan.
Bayangkan Bapak Ibu, saya mengebut dari rumah ke paroki Macanan. Maklumat Natal sudah dinyanyikan, saya belum datang. Romo paroki yang harusnya ada di Payak bertahan. Akhirnya selamat. Dan sekarang tahap kedua, bahwa dari Macanan saya harus sampai ke Nanggulan. Kondisi lebih parah lagi karena kemacetan di seluruh kota. Dan di sanalah saya menjadi MacGyver. Ada mission impossible menjadi mission I am possible. Semua saya terabas, saya tidak tahu bagaimana saya hampir dilindas truk dan sebagainya ya. Kemudian semua trotoar yang kosong saya langsung naik ya. Dan 5 menit sebelum misa saya sampai, saya sudah ditunggu. Ketika di Macanan saya tidak sempat mandi, hanya cuci muka. Sama di Nanggulan juga saya cuci muka saja, karena bayangkan hanya pagi hari. Ini mission impossible dari Allah, di mana saya juga mengalami kegelapan. Oh, monoton, dunia itu kekurangan imam ya. Capek sekali. Lalu saya selalu mengatakan, mau menuju sebuah tujuan. Kalau hidup itu sebagai suatu tujuan, maka kita lihat apa sih yang ingin kita capai. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi. Apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita cari dalam hidup. Jika kita melihat bahwa tujuan hidup saya adalah ekonomi yang makmur, maka kita berjuang untuk ekonomi yang makmur. Kita ingin mendapat gaji yang tinggi, usaha kita dapat insentif yang besar. Jalan itu menuju satu tujuan, dan tujuan itu adalah ekonomi dan kekayaan. Kita pasti berjuang untuk itu. Jika kita mengatakan bahwa tujuan hidup saya adalah saya mengenal pengetahuan yang luar biasa, maka saya akan mencari sekolah yang baik. Jika tujuan saya adalah saya akan membentuk gereja kecil dalam keluarga ini dengan baik, maka saya berjuang agar keluarga saya itu baik, apapun keadaannya. Kalau kemudian salah satu tujuan keluarga adalah pendidikan anak, saya akan mendidik anak sebaik apa yang kemudian nanti saya hantar anak pada kebahagiaan. Baik, jika itu terjadi, puji Tuhan. Tetapi nyatanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, tidak semua tujuan yang tercapai membuat kita bahagia, membuat kita gembira. Ada kegelisahan-kegelisahan yang muncul. Mungkin secara intelektual kita sekolah luar biasa, di mana-mana universitas terkenal. Mungkin secara ekonomi kita menjadi orang yang kaya, kita bandingkan. Pembanding itu bisa saja dengan kendaraan, mobil. Mobil pun masih ada tingkatannya. Jadi ketika kita sampai pada tujuan, the purpose driven life, yang diarahkan pada tujuan, ternyata tidak serta-merta membuat kita bahagia. Hari ini pengalaman dalam Epifania itu luar biasa. 3 raja atau majusi atau 3 sarjana yang digambarkan itu adalah mereka yang luar biasa untuk berjumpa dengan yang lebih dalam dari sekedar mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, atau 3 raja dari timur kekuasaan yang tinggi. Mereka ingin menemukan konsep kedalaman dalam hidup, perjumpaan dengan yang lebih tinggi. Nah, sistem perjumpaan dalam diri manusia itu menarik, Bapak Ibu. Ada manusia-manusia yang tidak sanggup untuk mencari atau menemukan, maka dibutuhkan alat-alat yang mungkin dapat membantu seseorang maju. Ini juga pengalaman Natal. Karena misalnya ketika para gembala berjumpa dengan Yesus, ini adalah gambaran mereka yang secara sosial tidak dianggap, secara ekonomi mereka miskin, secara politik apalagi. Di partai mana mereka ada? Bahkan kata-kata mereka pun belum tentu didengar. Orang-orang seperti ini membutuhkan orang lain untuk membantu menemukan kedalaman hidup. Dan para gembala dibantu oleh malaikat dalam hidup. Mungkin kita juga seperti para gembala membutuhkan para malaikat.
Tetapi tidak bagi mereka yang mungkin berpikiran tinggi. Ingat, orang Majusi itu pintar. Maka dengan kepintaran itu mereka menemukan indikasi-indikasi apa terhadap sebuah pengetahuan yang lebih dalam dan membahagiakan. Dan mereka ahli perbintangan. Ketika ada bintang terang, mereka lihat, oh, ini ada indikator yang sudah jelas dalam ilmu perbintangan. Hanya pada waktu-waktu tertentu bintang ini muncul, maka ada sesuatu yang akan terjadi besar, sangat besar dalam ilmu perbintangan. Maka mereka melihat ketika bintang itu muncul, mereka sudah dapat menganalisa dan dapat mengeksekusi pola pikir mereka. Akan ada orang yang sangat besar yang kita akan tuju. Saudara-saudari, kita juga membutuhkan bintang terang dalam kehidupan. Ketika kita gagal dalam rumah tangga, ketika kita kesulitan dalam ekonomi, ketika kita sulit untuk membesarkan anak dan sebagainya, kita membutuhkan terang. Di mana terang itu membawa kita kehadiran pada Yesus. Inilah perjalanan orang Majusi yang luar biasa. Orang Majusi melihat terang, lalu berjalan menuju terang itu. Menuju di mana terang itu? Sampai. Tapi menarik Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan bersama sang terang, tidak selamanya kita diliputi kegembiraan, sukacita. Bahkan mungkin di antara kita berjumpa dengan kematian-kematian atau Herodes. Perjalanan orang Majusi itu dikatakan itu ya, menghebohkan Yerusalem. Karena ketika mereka tidak tahu di mana tempatnya, mereka bertanya, di manakah sang raja yang akan lahir atau yang terkejut. Mungkin ketika kita juga berada dalam situasi kota, lingkungan kita bertanya tentang sesuatu yang menghebohkan. Oh, ini pasti hoax. Tapi nyatanya Tuhan hadir dan juga membuat heboh. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa 3 Majusi yang digambarkan itu bertanya, dan kemudian hebohlah orang-orang Yerusalem. Kita juga akan membuat heboh ketika kita menjadi seorang yang beriman Kristiani dan percaya pada Yesus. Heboh. Berapa banyak orang yang kemudian kalau perlu menyingkirkan pengenalan kita akan Allah. Maka kemudian ada Herodes yang ingin mencengkeram kehidupan kita juga sama. Ada begitu banyak Herodes yang mungkin akan mematikan kita. Luar biasa. Nah, disinilah saudara-saudari yang dicintai dan sahabat-sahabat Yesus, perjumpaan dengan Yesus selalu mengubah manusia. Natal adalah perjumpaan dengan Yesus. Para gembala berjumpa dengan Yesus dan hati mereka diubah. Majusi bertemu dengan Yesus, hati mereka diubah. Perjumpaan dengan Yesus mengubah atau mentransformasi hidup kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan pengharapan. Maka jika Anda tidak percaya kepada Yesus dan hati kita belum bersukacita, hati kita tidak digembirakan dalam kehidupan kita, keluar saja. Ini energi yang menggetarkan untuk shock brain. Kalau kamu tidak gembira karena berjumpa dengan Yesus, sudah cari yang lain yang bisa menggembirakan hati. Tapi hari ini sarjana dari timur, 3 raja itu, Majusi, berjumpa dengan Yesus, mengubah pola hidup mereka. Mereka digetarkan untuk terpukau pada Yesus. Maka apakah kita juga terpukau pada Yesus dalam Natal ini? Anda sendiri yang akan bisa menjawab. Berikutnya, ketika perjumpaan itu mengubah hati manusia menjadi gembira, ada satu energi yang luar biasa ditambahkan. Bahwa mereka mengeluarkan persembahan, bingkisan untuk Yesus. Tidak sekedar bingkisan, tapi sebuah pengakuan. 3 persembahan itu adalah pengakuan terhadap Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Inilah Natal kita. Bahwa dengan mempersembahkan emas, mereka mengakui Yesus adalah Raja semesta. Raja atas kekayaan, Raja atas tahta, Raja atas kekuasaan.
Ketika mereka mempersembahkan kemenyan, mereka mempersembahkan Yesuslah Imam Agung yang menyucikan. Ketika mereka mempersembahkan mur, mereka mempersembahkan bahwa dengan kematian Yesus mengangkat kita ke dalam surga. Maka persembahan dalam sukacita itu tidak hanya sekedar Natal dengan berbagi bingkisan, tapi pengakuan kita Yesus adalah Raja semesta alam. Dia akan menyucikan dunia dan membawa setiap kematian pada surganya. Amin. Maka kemudian ketika dikembalikan pada kita, Natal itu adalah juga pengakuan kita juga. Persembahkanlah seluruh yang dapat kalian miliki ke hadapan Allah. Bahwa ini milik Allah. Berjuanglah menjadi kaya dan persembahkan juga pada Allah. Menjadi pengikut Yesus tidak berarti bahwa kamu tidak boleh menjadi kaya. Kayalah, punyalah emas banyak. Ini kekuatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bahwa dengan persembahan itu kita mengakui siapakah Yesus kita. Dan kita juga akan menjadi bagian dari kehidupan itu. Dan perjumpaan dengan Yesus menghasilkan juga cara baru bagaimana kita berjalan menuju kehidupan sejati. 1 menit lagi. 1 menit lagi bahwa perjumpaan dengan Yesus seperti juga orang Majusi membuat cakrawala baru. Dia tidak berjalan di tempat yang sama. Mungkin kita juga jatuh pada lubang yang sama dalam ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Orang Majusi setelah kemudian merenungkan kehidupannya, mereka tidak berjumpa lagi dengan Herodes. Mereka tidak lagi berjumpa dengan keangkaraan murka. Mereka tidak lagi berjumpa dengan kematian-kematian dalam kehidupan. Tapi mereka pergi pulang melalui jalan lain. Selalu ada jalan lain ketika kita berjumpa dengan Tuhan, agar hidup kita disukakan, agar hidup kita digembirakan, agar hidup kita bahagia. Semoga dalam perayaan Epifani ini dan juga dalam Natal ini kita sungguh-sungguh mengalami siapakah Yesus kita yang membuat kita bahagia, gembira, mempersembahkan seluruh hidup kita agar pada saatnya nanti kelahiran ini membawa pada kehidupan abadi kita di surga. Tuhan memberkati. Bagi negara kita, ya Bapa, berkatilah negara kami yang sedang membangun di segala bidang kehidupan. Semoga dalam pembangunan itu kami tidak melupakan bahwa martabat manusia lebih tinggi dari sebuah pembangunan, dan kami semakin menyadari bahwa hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar lingkungan Carolus Turuninus, ya Bapa, semoga kami semakin bertumbuh dalam iman, selalu rukun bersatu padu membangun gerejamu, dan selalu memuliakan Dikau dimanapun kami berada. Marilah kita mohon. Bagi saudara kami yang sedang berkesusahan, sakit dan menderita, ya Bapa, semoga Engkau berikan ketabahan, kesembuhan, serta penghiburan oleh kasih-Mu. Karena hanya Engkaulah harapan dunia dan mahkota di dunia yang akan datang. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kegembiraan Natal yang baru saja kami rayakan menjadikan isyarat bagi kami akan setiap penyelenggaraan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Atas petunjuk ulama kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. berkenan memberikan memimpin ibadah kita. Terima kasih kepada Romo Gras yang telah memimpin ibadat pada malam hari ini di lingkungan kami, lingkungan Carolus Borromeus. Dan terima kasih juga kepada Pak Leo sebagai Ketua Wilayah Timur yang berkenan hadir, dan juga kepada Pak Rajaban sebagai perwakilan dari Dewan Paroki Gereja Penwilayahan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan hadir pada malam hari ini, pada Natalan lingkungan Carolus Borromeus yang kita cintai pada hari ini menjadi salah satu ritual yang baik, karena untuk menjadikan lingkungan menjadi berkembang, itu salah satunya adalah dengan mengembangkan tugas pastoral masing-masing umat. Jadi kita sekalian, saya dan Bapak Ibu, itu mempunyai tugas pastoral yang melekat, yaitu hadir di lingkungan, hadir di acara-acara lingkungan yang itu tidak bisa diwakilkan. Jadi yang tidak hadir ya berarti tidak melaksanakan pastoral pribadinya. Jadi senang sekali rasanya hari ini kita bisa melihat umat lingkungan Santo Carolus Borromeus bisa hadir cukup banyak. Itu artinya masing-masing umat memahami betul tugas pastoral pribadinya, sehingga kehadiran itu sungguh-sungguh menjadi wujud peran perutusan pastoral masing-masing. Saya kira tidak ada yang lain yang bisa kami sampaikan, bahwa paroki sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas upaya bersama untuk menghadirkan umat dalam satu komunitas paguyuban yang tidak lain adalah perwujudan peran pastoral masing-masing. Dan juga yang berikutnya tentu ini memberi manfaat yang luar biasa, terutama kepada adik-adik, sehingga mereka mempunyai ritual yang melekat, sehingga ketika besok besar tidak akan jadi misalnya artis yang kemudian tiba-tiba menjadi yang lain, Daniel Mananta dan
karena melekat sudah, ritualnya tidak bisa digantikan. Kalau konsepnya mungkin mereka paham lalu bisa berpikir atau berganti haluan, tetapi ketika ritual itu sudah melekat, suasana yang seperti ini itu terbangun terus, saya kira itu yang akan meneguhkan anak-anak mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Selamat untuk seluruh umat lingkungan Santo Carolus Borromeus. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, berkah Tuhan. Terima kasih.